Halo guys, saya Sila Maulana dan kali ini kita akan masuk ke segmen Seleri alias Celeb Story di episode kedua. Dan di episode kali ini kita akan bahas soal kemunculan dan kejatuhan karirnya Armie Hammer yang kontroversial banget menurut gua. Ini memang seru banget konten kemunculan dan kejatuhan secara karir memang mirip banget lah sama kasusnya Conor McGregor yang karirnya jatuh di masa yang prima banget ya di dunia MMA yang gua bahas di sini gitu. Cerita ini gue akan bahas soal kejatuhan karirnya Armie Hammer yang sekarang film Citizen Vigilante yang buruk banget secara kritik dan juga nilainya secara polarisasi secara politis. So, bagaimana ceritanya? So, let's begin the video guys. Armand Douglas Hammer lahir pada tanggal 28 Agustus 1986 di Santa Monica, California. Armie Hammer bukan sekedar aktor biasa. Dia lahir dari privilege yang tingkat tinggi. Dan kakek buyutnya, Armand Hammer, yang salah namanya ayahnya sendiri, yaitu Armand, itu adalah taipan minyak legendaris pendiri Occidental Petroleum. Dia tumbuh besar di tengah kemewahan Kepulauan Cayman dan Los Angeles. Dan artinya melesat bak roket ketika sutradara David Fincher yang memasangkan si kembar Winklevoss dalam film The Social Network di tahun 2010. Penampilannya memukau kritikus. Tiba-tiba seluruh studio besar di Hollywood mengingatkannya dari Lone Ranger bersama Johnny Depp di The Man of Uncle. Hollywood mati-matian jadikannya leading man gitu ya. Terus jadi pada tahun 2011 lewat film Call Me By Your Name. Ini film yang ketika Armie Hammer mau main film sama Timothée Chalamet gitu ya, yang paling itu ya, paling ikonik gitu ya. Peranannya sebagai Oliver mendapatkan pujian kritis internasional, nominasi berangkat di mana-mana yang memposisikan Armie Hammer jajaran jadi aktor elitis. Memang hebat banget tuh Armie Hammer di masa awalnya gitu ya di dunia acting pas ketemu Johnny Depp di film Man from Uncle. Sekaligus ada pun ketika mau main film sama Timothée Chalamet di film Call Me By Your Name menjadi awal karirnya Armie Hammer yang memang sebagus itu sebelum kontroversi pun terjadi gitu. Januari 2021 menjadi awal kematian karirnya dia sendiri. Sebuah akun Instagram anonim yang membocorkan isi tanggapan live, isi pesan singkat gitu ya, yang message direct gitu ya, yang diduga yang dikirim oleh Armie Hammer seberapa wanita. Nah, yang isinya pesannya bukan sekedar perselingkuhan biasa. Pesan-pesan tersebut isinya adalah bagaimana dia menyatakan sebagai yang ingin minum darah dan secara gitu. Skandal ini membesar ketika mantan kekasihnya Evi yang buka menuduhnya melakukan emosinya yang berat. Meskipun Army bantah keras menyatakan semua interaksi berbasis konsensual, tampak Hollywood bersifat instan dan mematikan. Dan hitungan hari agensi raksasa seperti WME memecatnya. Dan dia dikeluarkan dari proyek rom-com Shotgun Wedding bersama Jennifer Lopez yang pemerannya diganti sama Joseph Hamill. Sekaligus dia dibatalkan dari mini serial The Offer yang pemerannya digantikan sama Miles Teller dan namanya di blacklist gitu ya secara tidak resmi oleh seluruh studio besar dia. Memang menjadi kejatuhan karir Armie Hammer yang kontroversial banget tuh apalagi kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti terima di acting gitu. Setelah menjual semua asetnya dan bekerja sebagai salesman timeshare di Kepulauan Cayman demi menyambung hidup, Armie Hammer mencoba menyerap kembali ke industri hiburan karena studio Hollywood menolaknya. Dia berpaling ke jalur film independen yang biaya rendah. Tapi film Armie Hammer yang comeback yang judulnya Citizen Vigilante ini sebenarnya disutradarai sama Uwe yang buat kamu tahu Uwe yang merupakan tuh sutradara yang film-film yang memang buruk banget loh tapi kritikus gitu ya. Misalkan nih kalau ada film yang adaptasi game tuh malah buruk banget nih yang bikin Uwe gitu. Film action thriller yang dikadang-kadang sebagai wadah kembalinya Armie Hammer di dunia seni peran, namun begitu dirilis, film ini justru dihantam gelombang kritik pedas dan rating yang sangat buruk dari pengambil film. Para kritikus menilai Citizen Vigilante itu sebagai film dangkal, penuh dialog canggung dan eksekusi produksinya yang amatir banget. Perang Army di film yang memaksakan citra teriak keras tiraninya
yang membawa metafora yang ironis dan terkesan defensif terhadap skandal kehidupan nyatanya. Bukan sekedar mengembalikan kejayaan, Citizen Vigilante itu mempertegas seberapa jauh kelas Armie Hammer yang telah merosot dari calon pemenang Oscar yang menjadi bintang film kelas B yang dilupakan. Kisah Armie Hammer adalah peringatan keras tentang kerapuhan sebuah tren reputasi di era digital. Namun dalam satu malam, kekayaan dinasti yang proteksi industri tidak lagi sanggup menyelamatkan seseorang yang bayang-bayang perilakunya sendiri. Pintu Hollywood mungkin sepenuhnya terkunci rapat selamanya. Namun, lewat kegagalan tragis film seperti Season Vigilante, Armie Hammer menyadari bahwa satu hal publik yang mungkin bisa dilupakan adalah film yang buruk. Tapi mereka jarang sekali lupakan dari sebuah skandal. Apakah menurut kalian Armie Hammer berhak mendapatkan kesempatan kedua di dunia perfilman atau karirnya sudah selesai harusnya? Terus mendapat kontes kalian di kolom komentar. So itulah Aksik Chong Shoot karirnya Armie Hammer yang dinilai sebagai masuk film Season Vigilante yang buruk banget gitu, yang masih banyak cerita yang gua bahas. So, terima kasih telah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sidam Melana, and see you in the next video, guys.